Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan kami di Bawaslu Kabupaten Badung. Saya Semar Cipta selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Pada hari ini, sahabat Bawaslu Badung, kita bersua dengan Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Kuta Selatan yang super keren sekali. Jadi kita beruntung, bersyukur bisa bersua Ibu dengan Ibu Lohmade Sri Yuniati. Sri Yuniati. Boleh dipanggil dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni. Jadi beliau adalah Kepala SMA 1 Kuta Selatan, atau lebih kerennya disebut dengan istilah Osaka. Iya. Jadi pada kesempatan hari ini kita ingin mendapatkan tanggapan dari Ibu terkait dengan kan selama niki kalau ada pemilihan nih Bu, ada kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, di sisi yang lain kan tentu Ibu selaku kepala sekolah bersama seluruh jajaran guru yang berstatus ASN, PNS begitu. Kan ini dilarang untuk terlibat dalam memberikan ikut kampanye, dukungan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Ibu kepala sekolah sendiri, penting tidak netralitas nih Bu di lingkungan sekolah? Terima kasih Om Swastiastu, Pak Kayun, Suksemon, Riki dari Bawaslu Kabupaten Badung ya sudah hadir ke sekolah kami di Osaka. Jadi kita dikenal dengan nama kerennya Osaka One Shot Kuta ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagi kita. Yang pertama saya bersyukur SMA Negeri 1 Kuta Selatan untuk saat ini seluruh guru dan pegawai itu sudah berstatus ASN, baik itu PNS maupun P3K. Jadi sehingga tidak kita menerima, tidak ada honor lagi gitu ya. Itu rasa bangga kami. Nah, terkait kita kembali ke pemilu dalam netralitas, tentu di ASN kita memiliki aturan tersendiri ya. Dan itu sudah dari BPKSDM memberikan suatu masukan, suatu arahan, dan karena kita bekerja di Provinsi Bali dan di Kabupaten Badung sebagai tenaga ASN, sebagai abdi negara, kita patut mematuhi hal tersebut. Sehingga aturan tidak boleh berpolitik untuk warga kami ini menjadi sangat penting ya. Jadi saya selaku kepala sekolah sendiri, himbauan-himbauan tersebut selalu kita ingatkan, jangan sekali-sekali Bapak dan Ibu ikut, karena netralitas ini sangat penting, karena kitalah yang akan mencetak atau memilih yang terbaik. Itu selalu saya tanamkan. Ini bagian juga disiplin dari ASN. Apa sanksinya tentu saya juga sampaikan sebagai perpanjangan. Jadi bagi saya ini penting sekali. Iya. Nah, selanjutnya nih Ibu, kan tadi sempat ngobrol juga di awal kan Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa sekolah SMA 1 Kuta Selatan ini mendapatkan raihan predikat sebagai sekolah generasi anti korupsi. Nah, ini kan keren Bu. Bagaimana kemudian kita di kepemimpinan itu generasi-generasinya bisa ketika menjadi pemimpin tidak melakukan korupsi. Nah, ini sekolahnya Ibu mendapatkan predikat, gimana kiat-kiatnya Bu sebenarnya? Iya, terima kasih Pak Kayun ini ya. Jadi untuk pemirsa semuanya perlu ketahui juga ya. Jadi kita mendapatkan predikat sebagai sekolah generasi anti korupsi dari KPK RI itu tahun 2024, dan kita saat ini juga sedang pengimbasan ya. Nah, tentu ini bermula dari pendampingan. Jadi KPK RI itu memiliki sebuah program ya, bagaimana menciptakan generasi anti korupsi. Di sini terjadi perubahan mindset yang luar biasa. Ini yang perlu untuk kita pahami. Kita selama ini selalu bicara korupsi tentang uang, Padahal sesungguhnya kita di Bali itu ada pergub ya, ada pergub terkait pendidikan anti korupsi. Kemudian dari perbub, mungkin banyak yang tidak tahu juga, kita ada perbub juga terkait bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah. Jadi sesungguhnya tanpa kita sadari banyak sekali kegiatan-kegiatan korupsi yang terjadi di sekolah. Salah satunya datang terlambat, menyontek, kan gitu. Jadi perilaku itu adalah nilai-nilai perilaku koruptif yang sudah
dimulai dari dini. Nah, seperti kita ketahui ada namanya ini pencegahan. Pencegahan itu dimulai sejak dini. Ada 9 nilai karakter yang kita harus tanamkan di situ, yang sering dikenal dengan nama Jumat bersepeda. Jumat bersepeda. Jumat bersepeda. Wah, keren ini. Tapi keren, itu ya. Jumat bersepeda. Jumat itu jujur, nilai kejujuran yang diajarkan ke anak-anak. Kemudian mandiri. Tanggung jawab. B-nya tanggung jawab. B-nya berani. Sederhana. Peduli, bersepeda, disiplin, adil. Jumat bersepeda. Wah, keren. Nah, inilah yang harus ditanamkan nilai. Nah, ini pula yang kita implementasikan di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Mungkin orang berpikir itu kita dapat lagi tambahan muatan di sekolah. Apakah itu membebankan? Tidak. Inilah strateginya. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam intrakurikuler, pembelajaran di kelas, ke mata pelajaran masing-masing. Kemudian kokurikuler, kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian ekstrakurikuler. Nah, nilai ini ada di situ ada 3 dimensi yang kita ukur, ada dimensi karakter, dimensi ekosistem, dan tata kelola. Karakter, ekosistem dan tata kelola. Nah, inilah yang kita tanamkan sejak dini. Jadi ini sesungguhnya bukan untuk di SMA saja, tetapi kita sudah bisa mulai dari TK, SD, SMP. Supaya apa? Inilah tujuan utamanya, supaya besok dia mampu menjadi pemimpin yang berintegritas. Salah satunya kejujuran. Kejujuran itu apa yang saya tanamkan kepada anak-anak kami. Saya setiap hari mendengungkan bahwa anak harus berani mengakui kesalahannya. Kalau mereka melanggar tata tertib, ada kartu refleksi. Refleksi itu apa yang kamu lakukan? Itu setiap siswa ada kartu refleksi? Ada. Jadi gitu. Sekolah ini kan mencetak karakter. Banyak muatan-muatan yang dititipkan di sekolah. Artinya salah satu contoh sekarang demokrasi dari Bawaslu. Kalau orang yang tidak tahu mungkin menganggap semua kok ngejarnya sekolah gitu. Tetapi itu sesungguhnya kita bisa integrasikan. Gerakan sekolah sehat itu juga semua ada di sini. Kemudian kebencanaan, kemudian banyak lagi. Sekolah kita juga termasuk sekolah bersinar, kita bekerja sama dengan BNNK Kabupaten Bandung. Sekolah bersih narkoba. Jadi setiap tahun itu kita ada tes urin. Nah, di situ juga termasuk nilai kejujurannya di situ anak-anak kita. Nah, satu tantangannya mungkin supaya mau anak-anak itu kita harus bisa menjaga kepercayaan. Kepercayaan. Kita tidak pernah menginformasikan kepada temannya kekurangan-kekurangan. Kita akan selalu meng-up apa yang positif, tetapi pembinaan secara intens itu selalu ada. Tadi kan sempat juga kita ngobrol, jadi sahabat Bawaslu Kabupaten Badung, tadi dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan Ibu Yuni, sempat disampaikan bahwa proses pemilihan OSIS di Osaka ini dilakukan dengan cara yang sangat demokratis. Setiap siswa memilih ketua OSIS-nya melalui istilahnya pemilu raya, membuat kotak suara, bahkan sampai membuat volunteer atau relawan yang mengawasi Nah, ini persis dengan tupoksi kami di Bawaslu, proses pengawasan itu terjadi. Jadi bisa diceritakan Bu, ini menarik berkaitan dengan pola miniatur demokrasi Indonesia yang Ibu implementasikan di SMA 1 Kuta Selatan ini. Iya, terima kasih Pak Kayun ya. Karena seperti kita ketahui, demokrasi kita ingin memberikan bekal pada anak-anak ya. Demokrasi itu harus ditanamkan sejak dini ya. Sejak dini. Nah, di SMA itu mungkin sudah lebih kompleks ya, sebelum mereka akan terjun ke masyarakat. Karena kalau di mahasiswa nanti mereka kan harus sudah bisa memilih mandiri. Kalau di SMA kan masih didampingi oleh guru ya. Jadi secara miniatur demokrasi di sekolah kita itu sudah dimulai. Ada pilar yang kita buat dari MPK, Musyawarah Perwakilan Kelas. Itu kemudian kita dalam memilih pengurus OSIS ini mengikuti prosedur dari
bagaimana sih tahapan-tahapan pemilu. Nah, tentu ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Kok bisa sih sekolah melaksanakan? Kami juga bekerja sama dengan KPU Badung yang sebelumnya untuk mengawali. Mungkin di awal tidak sempurna, tetapi sekarang dengan sudah saya sekarang sudah masuk tahun ke-5 di sini, Pak. Sudah saya lihat mulai sempurna, anak-anak sudah mulai bisa mandiri melakukan. Dan satu, kita selaku pendamping dengan guru-guru saya juga tanamkan, ingat loh Bapak dan Ibu guru, jangan merasa kita sudah pernah melakukan. Ketahuilah bahwa murid kita yang berubah, yang pelaksana berikutnya itu berubah, maka dia tetap membutuhkan pendampingan. Meskipun kemarin itu sudah bagus, udah bisa kok Bu anak-anak kita, udah bisa seperti itu. Tetap kita harus totalitas mendampingi karena pelakunya ini yang berbeda kan. Pelakunya yang berbeda, pelaksana MPK-nya berbeda. Jadi proses demokrasi ini sudah dimulai di bulan Agustus itu kita sudah melantik MPK. MPK itu adalah legislatifnya, jadi mereka sudah melalui sidang pleno sudah memilih, itu dilakukan oleh pembina semua yang menseleksi itu pembina. Calonnya dari perwakilan masing-masing kelas. Jadi 2 bulan sebelum hari H ya Bu? Iya, itu sudah. Dia akan bekerja selama 1 tahun. Pekerjaannya yang pertama adalah memilih OSIS, memilih pengurus OSIS baru. Pekerjaan lanjutannya adalah melakukan pengawasan kinerja dari OSIS ini. Itu di akhir termasuk sidang-sidang dalam perencanaan OSIS itu mereka yang gini selalu jadi pengawasannya. Jadi kayak DPR-nya menyidangkan dulu ini apa sih programnya, disetujui, diketok palu oleh MPK-nya, baru bisa jalan. Kemudian dalam keseharian MPK ini selaku perpanjangan tangan, informasi dan pengawasan kalau ada yang menyimpang, ada keluhan lewat MPK, kemudian pengawasan kalau ada program itu melenceng atau tidak. Nah, ini tugasnya. Di akhir menuntut pertanggungjawabannya. Di akhir kepengurusan itu. Jadi betul-betul miniaturnya demokrasi di Indonesia, Bung. Jadi dari MPK itu dia mulai dari perekrutan calon, dari sosialisasi dulu, siapa yang akan mencalonkan diri, kemudian masing-masing kelas mengeluarkan calon ketua OSIS. Dan pengurus OSIS sekaligus ini calon ketua OSIS dan pengurus OSIS langsung diusulkan oleh kelasnya, kemudian dilakukan interview, ada kan berkas-berkas administrasi dulu, diverifikasi oleh MPK, diverifikasi kan MPK sudah terbentuk sudah terbentuk. Saya lantik khusus juga di setiap upacara itu saya lantik MPK dulu, kemudian kampanye visi misi. Yang mau menjadi calon, mereka memilih ada 10 besar, kemudian dari 10 besar diseleksi lagi gitu. Nah, yang 5 besar saja barulah mereka dijadwalkan kampanye di seluruh siswa. Berarti dari proses seleksi administrasi, kemudian ada proses penyampaian visi misinya, baru nanti yang 5 besarnya 5 besar kampanye. Iya, kampanye di sini karena dia kan sudah boleh dipasang fotonya namanya. Biasanya kita buatkan banner di situ. Berarti persis dah model pemilu di Indonesia atau pemilihan kepala daerah, tapi ini dilaksanakan untuk pemilihan OSIS di SMA Pemilu Raya. Kita beri tajuk nama Pemilu Raya. Pemilu Raya di Osaka. Di Osaka. Jadi pada saat itu yang kotak suara. Nah, dalam rentang tersebut mereka juga merekrut pengawas-pengawas yang di-training oleh MPK apa tugasnya. Ada perekrutan pengawas berarti Bu? Volunteer itu direkrut itu juga. Keren sekali. Iya, itu sudah diberikan pengarahan. Jadi tugasnya dia mengawasi saat kotak suara itu kertas suara itu utuh atau tidak, masing-masing masa-masa kita ada berapa TPS. Artinya dipastikan surat suara yang akan dicoblos belum ada yang rusak. Belum tidak rusak atau bagaimana. Biasanya diparap ada juga. Diparap biar tidak ada nanti di sakunya ada kertas suara palsu. Diparap dia. Jadi ada dikasih kotak ini, lapor ke sini, dia periksa keutuhannya, kemudian ada diparap, baru dia masuk ke kotak suara.
masuk ke suara, ada juga yang ngawasi dia nyemplung di situ, langsung tinta. Jadi volunteer ini kan butuh banyak masing-masing TPS itu. Itulah yang volunteernya. Kemudian setelah itu selesai, mereka langsung membawa ada petugasnya, petugas KPPS-nya ini langsung dikumpulkan, kemudian dihitung masing-masing ruangan itu, masing-masing TPS dihitung, itu bersamaan biasanya, dihitung, dibacain satu-satu. Si A ini udah macam-macam gitu. Saya buat berita acara masing-masing, kemudian diserahkan, diplenokan, sama seperti itu yang kita ketahui di berita acara masing-masing ini. Kemudian kan ada sudah macam-macam. Nah, yang KPPS tadi, yang pengawas-pengawas tadi ya duduk memperhatikan, melihat benar sah enggak coblosannya. Benar enggak perhitungan jumlahnya, coblosannya sah apa tidak itu nggih. Sah tidak. Kemudian disitulah kita tahu berapa anak-anak yang tidak memilih, berapa suara sah. Rekapannya itu. Setelah selesai itu sudah diumumkan juga secara resmi. Jadi saya melihat proses miniatur ini betul-betul sudah diberikan pembelajaran pada anak-anak, dan ini juga saya kira cuma satu mungkin yang belum saya pasangan ketua OSIS belum sepaket dengan wakil. Nah, mungkin ke depannya siapa tahu terobosan ke depannya kampanyenya dia ketua sama wakilnya. Nah, itu mungkin Pak Kayun yang kita lakukan. Ya. Terima kasih banyak ini Bu kepala sekolah. Tapi saya yakin sekolah lain juga seperti itu, Pak. Cuma mungkin ada tingkat keseriusan yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi karena seperti ini sampaikan tadi, kita memang harus di dalam itu satu misi, satu gini dengan teman-teman. Makanya sosialisasikan visi dan misi. Saya mengajak guru-guru itu, bagaimanapun mari kita melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Kita sudah tahu tugas guru itu seperti ini, dan saya bersyukur, saya bangga dengan guru-guru saya yang luar biasa. Itu mungkin salah satu implementasi dan dampak dari sekolah generasi anti korupsi luar biasa sekali. Jadi itu terima kasih, menginspirasi ya Pak Kayun ya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, Ibu Yuni selaku Kepala Sekolah di Osaka, jadi SMA 1 Kota Selatan. Sahabat Bawaslu Kabupaten Badung, demikian diskusi kita, sharing dari Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, dan semoga memberikan dampak kepada wajah demokrasi di Indonesia yang lebih gemilang. Dari Badung untuk demokrasi Indonesia yang lebih gemilang. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.